Oke, sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya nggak kelupaan malam ini. Alhamdulillah. Mana yang lainnya ini? Ih, filenya nggak kebuka ya. Kita tunggu ya sebentar lagi ya. Orang ini baru 10 ya. Sampai mana Bu Urwa? Udah separuh belum kita belajar ini? Separuh orangnya Ustaz. Baru 34. Tapi kesininya tuh apa namanya nggak terlalu berat, apa namanya nggak terlalu banyak penjelasan-penjelasan dalam setiap baiknya. Waduh, ini tablet saya. Kita mulai ya teman-teman semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa tuqan wa hudan ya rabbal alamin. Baik, Ustaz-Ustazah semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama untuk mempelajari, melanjutkan pembahasan kita tentang kajian Jazari ya. Yang hari ini kita sudah masuk pada pembahasan bait yang ke-38. 34. Coba saya bisa share ya ini. Bentar ya. Share screen. Share bagi layar. Bagi file ya. Hmm. Salah, nggak bisa berbagi ya langsung. Baik teman-teman semuanya, kita awali pertemuan kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk diri kita agar Allah Subhanahu wa taala membuka hati pikiran dan memberi kita ilmu yang bermanfaat. Juga kita kirimkan untuk para guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan wasilah kita belajar ini menjadi wasilah amal soleh buat guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan ilmu dari guru-guru kita juga bisa masuk kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sudah dibuka teman-teman ininya filenya. Ya. Sudah ya? Mbak Aziza sudah siap? Sudah, Ustaz. Ustaz Fahmi, Bu Indri, Bu Lilis, Bu Syarifatul,
Pak Abud, dan teman-teman yang lain. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mulai pembahasan yang sifatnya teknis, yang tidak terlalu sulit teman-teman semua di bab ini pemahamannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faraqqiqan ya, faraqqiqan, dan bacalah dengan tipis. Faraqqiqan, dan bacalah dengan tipis. Mustafilan, yang memiliki sifat istifal. Min ahrufi, dari huruf-huruf. Ya. Bacalah dengan tipis huruf-huruf memiliki sifat istifal. Itu maksudnya begitu. Jadi kalau ada huruf yang memiliki sifat istifal, kita semestinya membaca dengan tipis. Ya. Kemudian beliau mengatakan wahadiron, dan berhati-hatilah. Wahadiron, dan berhati-hatilah. Tafkhima, menebalkan, ya, menebalkan lafzil alifi, lafad yang ada alifnya. Lafad alif, lafad yang ada alifnya, di mana alif itu terletak ba'da harfin mustafil. Jadi kalau ada alif, Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Kemudian maliki, itu alif yang didahului oleh huruf yang memiliki sifat istifal. Maka hati-hati, ya. Hati-hati jangan sampai kita bacanya dengan tebal. Gitu. Dengan catatan memang alif itu terletak setelah huruf yang memiliki sifat istifal. Nah, berarti pemahamannya jika ada alif terletak setelah huruf yang dibaca isti'ala atau huruf tebal, maka alifnya boleh dibaca dengan tebal. Khalidina, sadiqina, qatiluna. Kalau itu boleh dibaca tebal. Tapi yang diwaspadai, diminta kita berhati-hati oleh Jazari adalah membaca suara alif yang didahului huruf yang memiliki sifat istifal. Kenapa beliau sampai mengingatkan kita seperti itu gitu ya? Karena memang terjadi ya kejadian-kejadian di mana seseorang membaca huruf yang memiliki sifat istifal, setelahnya ada alif, lalu kemudian dibaca dengan tebal. Ya, batili misalnya, mo misalnya, atau dan lain laginya, fo dan seterusnya. Ya, kenapa beliau mengingatkan? Karena ada kejadian di mana orang yang membaca huruf istifal tapi dibaca dengan tebal. Apa saja contohnya? Gitu. Makanya nanti beliau menjelaskan pada bait-bait yang kedepannya. Walaupun di bagian awal ini secara umum dia masih gambaran dasarnya dulu. Jadi kalau huruf istifal dibaca dengan tipis, begitu juga alif yang huruf juga dibaca tipis, jangan dibaca tebal. Itu maksudnya. Lanjut ke bait berikutnya. Wa hamzah, dan hati-hatilah menebalkan hamzah. Ya. Hati-hatilah menebalkan hamzah. Hamzah apa? Alhamdu, hamzah pada kata alhamdu. Misalnya itu ya. Hati-hati.
Jangan sampai dibaca dengan tebal. Tapi alhamdu, alhamdu, ar. Nah, apalagi ketemu huruf tebal ya. Or. Nanti ada contoh-contoh berikutnya. Hati-hati kata Imam Jazari menebalkan hamzah pada kata lafaz alhamdu. Lalu lafaz apa lagi? A'u, a'udzu. Nah, itu hati-hati. Apalagi kalau misalnya para korikor ya. A'udzu billahi minasy. Nah, hati-hati ya. Nah, itu. A, 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 a'u. Nah, itu hati-hati. Ya, karena banyak kita lihat, kita saksikan lafaz a'udzu itu dibaca dengan tebal. Lalu hamzah mana lagi? Dina. Kadang-kadang orang berarti ih, itu yang menebal kan? Kadang-kadang bukan jangan tebal tapi miring juga. Dina. Ya, jadi alhamdu, a'udzu, dina itu hati-hati. Lalu apa lagi? Lalu lafaz Allah. Lafaz Allah. Gimana seringnya orang kita? Wallahi. Demi Allah. Oh gitu ya. Bukan demi Allah. Ya. Allahu Akbar. Azan aja. Allah. Allah. Oh. Ya. Itu bagian dari harus hati-hati. Bukan Allah. Tapi A. Allah. Allah. Nah, bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hati-hati itu sering tuh ya kita kejadian ya dengar begitu Allah demi Allah demi Rasulullah gitu ya. Hati-hati jangan sampai dibaca dengan tebal. Kenapa? Ya karena itu sifat huruf yang memiliki sifat istifal, nggak boleh ditebalkan hamzah ya. Kemudian apalagi summa, kemudian lama menebalkan huruf lam, hati-hati. Kemudian hati-hati menebalkan huruf lam pada kata lillahi. A'udzubillah, apalagi begitu ya. Itu sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonir. Gitu ya. A'udzubillah bukan a'udzubillah tapi a'udzubillah. Hati-hati ya. Itu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah lana. Lana isfa lana ya lillahi lana rabbil ya Allahumma ghfir lana hati-hati lo no jangan sampai dibaca dengan tebal. Ini mah gampang ya teman-teman ya, cuman hati-hati doang pada lafaz-lafaznya ya. Kemudian nah ini nih ya, lam pada kata ya summa, kemudian ya wal yatalattaf ya wal yatalattaf, berhati-hatilah pada lam yang terdapat pada kata wal yatala yatalat to yatalat to. Sering banget nih ya, kalau ini sering banget huruf-huruf lam ya yang setelahnya terdapat huruf isti'la itu sering banget ke bawah tebal. Contohnya di sini wal yatalo wal yatalo udah ke bawah to, belum apa-apa udah ke bawah to ya, ke bawah ya, ke pengaruh. Ini hati-hati nih. Wal yatalaq la of wal yatalaq of. Nah, ya. Hati-hati, nggak boleh dibaca dengan tebal. Kemudian apa lagi? Wa'ala Allah
wa 'alallahi. Kalau lafaz Allahnya tebal, tapi la-nya itu hati-hati. Wa 'alal wa 'alal wa 'allo wa 'alal, udah ketebal duluan. Hati-hati. Makanya diingatkan oleh Imam Jazari, wa 'ala, hati-hatilah mengucapkan ya huruf yang tipis bertemu dengan huruf isti'la. Hati-hati, jangan dibaca dengan tebal. Kemudian apa lagi? Waladdo. Ini juga sering banget ya. Ghairil maghdubi alaihim walad. Hati-hati ya. La do. Ghairil maghdubi alaihim walad. Do. Itu hati-hati. Jangan sampai juga ke bawah tebal. Sering ini, pasti ini, sering banget kita temukan. Ya. Jadi pertama alif setelah huruf istifal, hati-hati dibaca tebal. Yang kedua hamzah alhamdu a'udhu ihdina dan hamzah-hamzah yang lain. Kemudian yang ketiga lam ya pada huruf-huruf yang tadi disebutkan ya. Mulai dari lillahi lana yatalaqqab wa 'alal walad. Itu hati-hati jangan sampai dibaca tebal. Kemudian apalagi huruf mim. Wal mima dan huruf mim, maksudnya hati-hati menebalkan huruf mim min makhmasatin dari lafad ini nih sering ya. Mim itu kan masatin. Kemudian wa min marad. Mim masatin mim marad. Bahkan ya ke bawah semua tuh udah ro-nya tebal, bo-nya tebal, akhirnya mimnya juga ke bawah. Ya. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Utsman itu namanya talkhis, memurnikan, ya, membersihkan huruf dari pengaruh huruf sebelumnya dan pengaruh huruf setelahnya. Ya, kalau ya tala itu kepengaruh dengan huruf setelahnya. Waladdo kepengaruh sama huruf setelahnya. Mahmasotin sama setelahnya. Ya, nanti ada juga yang kepengaruh sama huruf sebelumnya. Maka betul-betul harus dimurnikan, dibersihkan dari pengaruh huruf yang lainnya. Contoh yang lain, huruf apa lagi? Huruf ba. Huruf ba, wal ba, wa ba, dan hati-hatilah menebalkan huruf ba pada kata bar. Barqun, jangan bor. Yakadul bar. Sering kan ya? Yakadul barqu sama ya, sama ya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Misalnya gitu. Itu kadang-kadang suka ke bawah. Padahal baknya tidak. Yang tebal roknya saja. Qafnya memang tebal. Terus apalagi lafad batilin. Batai bukan bo. Innal batila kana zahuqa. Bisa kan dilakukan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Hati-hati. Ya. Innal batila kana zahuqa. Hati-hati. Lafad barkun tepatnya pada huruf ba-nya. Bihim. Hati-hati juga lafad kata bihim. Seringnya behem. B. Itu kan menebalkan juga ya. Hi. Ini bukan huruf isti'la, tapi sering terjadi juga dibaca dengan tebal, walaupun tidak terlalu sering, tidak terlalu banyak ya.
Kemudian bizi. Kalau di kita kayaknya agak jarang lafaz bizi yang salah, bizi. Paling miring, bizi, 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 ya. Itu yang perlu dihati-hati. Nah, ini berarti ada berapa tuh teman-teman? 1 huruf, ya, alif Alif. setelah huruf istifal. Hati-hati jangan dibaca dengan tebal. Kalau sebelum isti'lah, qala khasimina, misalnya gitu ya, ghalibuna, saimuna, ya, misalkan zalimuna. Nah, itu nggak apa-apa dibaca tebal karena alif itu mengikuti huruf setelahnya. Kalau sebelumnya, kalau huruf sebelumnya tipis maka nggak boleh dibaca tebal, harus dibaca tipis. Tapi kalau huruf sebelumnya adalah huruf tebal, maka boleh dibaca dengan tebal. Maka alif yang terletak setelah huruf istifal dibaca tipis, hati-hati jangan dibaca dengan tebal. Lam, ya, hamzah, lam, kemudian mim, kemudian ba, hati-hati nih. Alif, kemudian hamzah, kemudian lam, kemudian mim, kemudian ba, ya. Hati-hati jangan sampai dibaca tebal karena terpengaruh oleh huruf setelahnya. Membersihkan suara huruf dari pengaruh huruf setelah atau sebelumnya itu disebut dengan talkhis, ya. Talkhis, memurnikan, menjernihkan dari pengaruh. Ya. Kemudian, nah, baru berikutnya beliau memberikan peringatan lagi, wahris, dan waspadalah, ya, dan berhati-hatilah dan sungguh-sungguhlah ala syiddati, mengucapkan syiddah, wal jahri, dan jahar, alladzi, yang, ya, mana tuh, wahris ala syiddati wal jahri alladzi, apa lanjutannya, fiha, ya, fiha. Wahris, sungguh-sungguhlah, ala syiddati, membaca syiddah, wal jahri, dan jahar, alladzi, yang terdapat, fiha, pada huruf ba, ya, pada huruf ba. Kenapa? Kalau ba hilang jahar, hilang syiddahnya, jadi mba, 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 ya. Nanti ada contohnya tuh. Wafil jimi, dan pada huruf jim. Ketika jaharnya tidak ada, syiddahnya tidak ada, maka jimnya menjadi tidak kuat. Contohnya apa? Kasih contoh tuh. Kahub, bi, tertahan nafas, kalau syiddah tertahan suara. Hub, bi, kahubbi. Tapi kalau suaranya enggak putus, enggak syiddah, jadi kahumbi, humbi. Nah, sering tuh kita dengar bacaan huruf ba ya, Ustaz, ya. Itu ada mim-mimnya. Ya, jadi kayak humbi, humbi gitu. Jadi awalnya mim, keluarnya ba. Nah, itu. Makanya beliau kasih kita untuk hati-hati, ya. Wahris, maka bersungguh-sungguh, dan bersungguh-sungguhlah, ala syiddati, pada syiddah, membaca syiddah, wal jahri, dan jahar, alladzi, yang terdapat, fiha, pada huruf ba, wa fil jimi, dan pada huruf jim, kahubbi, hubbi, sabri, sobe. Tapi kalau enggak ada syiddah sama jaharnya, somri, ada biasanya ke bawah. Walaupun kalau huruf yang qalqalah agak sulit, ya. Maksudnya ketika sukun itu agak sulit lah gitu ya untuk masuk mim. Tapi ada aja tuh umbi, gitu. Ada aja. Saya beberapa kali menemukan ketika baca huruf ba
tapi ya melipir-melipir dulu kepada huruf mim. Walaupun makhrajnya memang sama. Mim, ba. Yang membedakan mim dan ba itu, ba jahar syiddah, mim jahar rokhawah. Itu ya, jahar rokhawah. Bedanya rokhawahnya itu. Makanya kalau rokhawahnya hilang pada huruf ba, udah berubah jadi mim. Gitu. Ya. Wahris ala syiddati wal jahri ladhi fiha wa fil jimi kahubbis sabri. Robe wa, contoh lainnya, contoh robe, kalau enggak rombe, ada kadang-kadang gitu, romba. Jadi ada suara-suara mimnya gitu. Nah itu hati-hati, jangan sampai kemudian ketika membaca huruf ba tapi ada suara-suara huruf mimnya. Wahaji, kemudian fajri. Walaupun kalau jim kecenderungannya jarang ya, paling faj. Nah, itu terlalu faj. Ya. Contoh wahaj. Nah, itu. Ketika dia enggak jahar, akhirnya keluar seperti hamas. Wahaj. Ya. Faj. Nah, itu jadi hilang jaharnya, jadi muncul hamas. Nah, itu hati-hati. Makanya beliau mengatakan wahris ala syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi ka hubbis sabri rabwatini jetusat. Nah, termasuk kata ejtusat. Nah, itu gimana cara bacanya itu kalau dari awal, Ustaz? Terfahmi gimana bacanya? Kalau mulai dari ejtusat dibacanya? Ya, betul ya. Ini sering kali ini di juz 14 nih ya, juz 13. Surah Ibrahim kalau salah ini. Itu hati-hati ya, kadang-kadang bacanya tidak tepat ya. Dibacanya ijtusat. Nah, ijtusat min fawqil ardi ma laha min qaror. Itu ayatnya ya. Hati-hati ya, jangan sampai ada cara baca yang salah. Nah, ini udah ada beda ya. Yang pertama, hati-hati menebalkan alif, menebalkan hamzah, menebalkan lam, menebalkan mim, menebalkan ba. Kemudian bait berikutnya, berhati-hatilah jangan sampai huruf ba itu hilang syiddah sama jaharnya. Kemudian ngasih contoh. Kemudian pada bait berikutnya, beliau baru membahas tentang qalqalah. Ya, wabayinan dan jelaskanlah atau bacalah dengan jelas muqalqalan ya, huruf qalqalah. Maksudnya qalqalah tahu kata di sini ya. Bacalah dengan jelas qalqalah ya. Huruf ya, qalqalah pada huruf qalqalah. Bunyi qalqalah pada huruf qalqalah, bacalah dengan jelas. Ya. Dalam keadaan seperti apa? In sakana jika dalam keadaan sukun. Ya, jika dalam keadaan sukun. Maka kalau di ad-daqaiq al-muhakkamah disebutkan fi ghairil waqfi. Tuh, ada keterangannya pada selain waqaf. Maka keterangan kemarin yang saya sampaikan bahwa qalqalah dibaca jelas ya, in sakana dalam keadaan sukun, maksudnya fi ghairil waqfi, pada selain waqaf, atau bahasa kitanya apa tadi? Biasanya kita sebut qalqalah sughra. Ya. Wa iyakun, dan jika sukunnya berada gitu fil waqfi, pada waqaf ya, karena maka ya kejelasannya qalqalahnya abyana, lebih jelas. Makanya Ustaz Erwin sering mengatakan qalqalah pada huruf sukun yang tidak waqaf itu dibaca jelas, dan pada saat waqaf dibaca lebih jelas. Qalqalah sughra jelas, qalqalah kubra lebih jelas.
Nah, di sini kata kuncinya adalah fil waqfi. Itulah kemarin kenapa kemudian saya menjelaskan kepada teman-teman patokan dari qalqalah sugro dan qalqalah kubro itu terletak pada waqaf dan tidak waqaf. Ini salah satu dalilnya. Wa iyakun fil waqfi. Bukan sukun aslinya, tetapi tentang dibaca waqaf atau tidaknya, itulah yang menentukan qalqalah itu sugro atau kubro. Makanya wabayinan, dan bacalah dengan jelas muqalqalan qalqalah pada huruf qalqalah insakana jika dalam keadaan sukun, wa iyakun fil waqfi, dan jika insakana itu ada kelanjutannya, maknanya fi ghairil waqfi, jika dalam keadaan sukun bukan pada waqaf. Wa iyakun, dan jika keadaan sukunnya fil waqfi pada saat waqaf, karena maka qalqalahnya abyana lebih jelas. Gitu ya. Hati-hati ya. Makanya penekanannya ya bedanya di mana tekanannya itu, karena dia nyambung dengan huruf setelahnya. Yang satu jelas yalid wa lam yulad, yalid wa jelas, tapi tidak sejelas kalau di akhir. Kenapa? Karena masih nyambung, kepengaruh kepada bacaan huruf setelahnya karena masih nyambung. Maka pantulannya tidak sekuat, tidak sejelas kalau dia dibaca waqaf. Yalid wa lam yulad, itu kan lad, tapi bukan de-nya, tapi yad yulad, yalid wa lam, bukan yalid wa lam. Enggak enak, enggak boleh terlalu jelas ya, karena cukup jelas saja. Waha'a, dan berhati-hatilah ya, berhati-hatilah menebalkan ya, atau wabayin, waha'a, dan jelaskan atau baca dengan jelas ha'a haso, ha'a pada kalimat haso ya, ana rawatuhu an nafsihi itu surat Yusuf ya. Al-ana hasal haqqo ana rawatuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Itu surah Yusuf di akhir juz 12 ya. Ketika sudah menemukan Yusuf di penjara, kemudian di situ diminta untuk memberikan penjelasan tentang tafsir mimpi sang raja itu, lalu kemudian Yusuf mengatakan, tanya dulu kepada Imro'at Yusuf ya, Imro'at Imro'atul Aziz gitu. Bagaimana keadaan dia dulu ketika menggoda Yusuf. Akhirnya situ kemudian dijelaskan, ana hasal haqqo ana rawatuhu an nafsihi, dan seterusnya. Hati-hati, jelaskan. Haso, bukan hos. Nah, itu sering kejadian itu ya. Al-ana hos, tuh kebaca tebal. Haso, itu hati-hati. Nggak boleh dibaca dengan tebal, harus dibaca dengan tipis. Ya. Waha'a, dan bacalah dengan jelas hak pada kata haso, ahatu, hak pada kata ahad. Nah, sering nih ahad ya, ke bawah tebal huruf pada ahad tu, apalagi ujungnya ta ya, hanya tebal sebentar aja pada toknya aja, haknya tipis, toknya tebal, taknya tipis. Ahad tu. Ini hati-hati nih. Kalau nggak hati-hati bisa dibaca tebal, haknya bahkan bukan cuma hak ya, taknya pun kadang dibaca dengan tebal. Ahad tu, itu bukan menjadi tak tapi jadi ahad tu, bukan ahad tu. Nah, gitu ya. Haknya tipis, toknya tebal, taknya tipis. Nah,
Ya. Al-haqqu sama nih. Ya, al-haqqu ya. Apa namanya? Seringkali juga dibaca dengan tebal. Ya. Al-haq wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Nah, hati-hati nih. Seringkali dibaca wa qul ja'al haqqu wa zahaqal ba. Nah, jadi haknya ke bawah tebal, ba juga di bawah tebal. Itu nggak boleh. Harus dibaca dengan tipis. Wasina dan sin pada kata musta. Musta. Kadang-kadang ke bawah tak mus ya. Dan karena dekat dengan qaf itu kadang-kadang ke bawah tebal. Mus. Nah itu. Kadang-kadang jadinya sinnya tuh ke bawah tok ya. Ihdinas siratal Nah, sering kali dibaca dengan tebal. Padahal harusnya dibaca dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu dibaca. Wasina mustaqimi dan sin pada kata mustaqim. Sin pada kata kemudian sin pada kata hati-hati dibaca dengan tebal, jangan dibaca dengan tebal. Nah, inilah beberapa huruf-huruf yang perlu kewaspadaan, perlu kehati-hatian. Makanya di dalam sebagian kitab itu dikasih judulnya at-tambihat gitu. Ya, peringatan, kewaspadaan yang perlu diwaspadai oleh kita ketika membaca huruf-huruf yang tadi disebutkan oleh Imam Jazari. Oke, sebelum dilanjut, barangkali ada yang mau didiskusikan? Nah, ini mah gampang-gampang ya, singkat-singkat aja. Ada pertanyaan? Ustaz, Ya, silakan. terkait tentang tafhim di kata Ar-Rahman. Kita sering mendengar haknya itu Ar-Rahman gitu ya. Kan di sana haknya hak tipis tadi ya. Tapi kita sering mendengarnya Ar-Rahman. Sedangkan hak itu adalah hak tipis. Ar-Rahman harusnya kan Ar-Rahman. Apakah itu dibetulkan? Dan satu lagi ada kata fasol. Kita sering mendengar juga fasol. Lamnya itu juga kedengarannya tebal gitu. Padahal kita tahu lam itu kan bersifat tipis tadi ya. Fasol harusnya gitu kan. Tapi kita sering mendengar fasol seperti itu. Dan satu lagi Ustadz tentang qalqalah gitu. Bagaimana cara menjelaskan kepada yang lain gitu ya, peserta yang lain, eh, bunyi dari qalqalah sugro dan kubro. Apakah ada bedanya? Kalau misalkan saya lihat di buku lain Ustadz ya, ada namanya bunyi setengah harokat, nah, gitu di qalqalah kubro itu. Walade gitu ya, walade. Jadi kita bacanya bukan walade seperti itu. Bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama dan kedua, roh. Nah itu juga sama ya. Karena roh itu dibaca dengan tebal, jangan sampai haknya juga ke bawah dengan tebal. Roh, roh yang ke bawah tebal. Roh. Yang kedua adalah fasl, ya fasl, karena al itu dia tidak isti'la, dia istifal. Maka liyaumil fasl, hati-hati, lam kan bukan sifat isti'la. Ya, dia istifal, maka tetap harus dibaca dengan istifal, betul. Liyaumil fasnya tebal, liyaumil fasl wa ma huwa bil hazl. Sama itu ya, begitu ya. Makanya itu juga jangan kepengaruh oleh huruf setelah atau huruf sebelumnya. Itu pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan ketiga,
sebagaimana kalau saya sampaikan sebelumnya, sepanjang yang saya pelajari, saya lebih menguatkan bahwa huruf qalqalah itu tidak berkaitan dengan harokat, ya, tidak terpengaruh oleh harokat sebelumnya, tidak terpengaruh oleh harokat setelahnya. Pantulannya itu ya pantulan murni saja. Yang membedakan itu kejelasan pantulannya. Makanya wabayyinan muqalqalan, jelaskan pantulannya itu. Ya. Tetapi ketika waqaf lebih jelas. Lam yalid wa lam yulad. Itu tekanannya beda emang. Lidwa, lidwa, lidwa. Karena masih nyambung dengan yang lain. Jadi kepotong suaranya itu kepotong. Maka perbedaannya itu bukan pada harokatnya. Bukan, saya nggak tahu ya istilahnya. Kalau saya tidak pernah menggunakan istilah setengah harokat gitu. Karena ini bukan harokat. Ya, ini bukan harokat, tapi pantulan suara yang bawaan daripada sifat itu. Nah, kenapa yang pertama itu pantulannya tidak terlalu kuat? Karena dia nyambung dengan huruf setelahnya, maka ke bawah pantulannya. Maksudnya suaranya itu tidak terlalu kuat. Lam yalid wa lam yulad. Itu kan jelas tuh. Lid wa la, lid wa yulad. Lad itu karena totalitas, nggak ada lagi ya effort untuk mengucapkan huruf setelahnya gitu. Jadi perbedaan itu sepanjang yang saya pahami ya begitu Ustaz ya. Tapi kalau ada pemahaman yang lain juga ya mangga aja, namanya juga ilmu itu tinjauannya, kajiannya ya, aspek analisisnya mungkin berbeda-beda. Tapi sepanjang sepengetahuan saya kalau dari Mudawi dan guru-guru saya yang dari UMI itu ya memang ya tidak terpengaruh pada harokat gitu. Jadi bukan pada harokatnya, tapi pantulannya aja. Bedanya satu jelas, yang satu lebih jelas gitu aja. Dalilnya ya sini. Wabayyinan muqalqalan min ahruf. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Mangga yang mau diskusi boleh ya. Sebelum kita lanjut ke bab ro ya, sudah bait ke-41. Nah, berarti malam ini mudah-mudahan selesai separuh nih udah ya, hampir separuh jalan. Alhamdulillah. Ada lagi? Ustaz Fahmi ada pertanyaan? Taza Ari. Sedikit Ustaz, Afwan. Tadi yang ini sebenarnya agak nyebrang ya. Tadi kan contohnya di ha, yang kehati-hatian ha di ahad itu kan kalau di hukum tadi itu idgham mutajanis insad ya, atau sukun Ya. bertemu tak ya. Di antara 7 pasang itu kan semuanya rata-rata langsung masuk ke huruf hidupnya. Cuman kalau yang tok sukun bertemu tak ke bawah tebalnya aja gitu ya. Ke bawah istilah itbaknya. Itu alasannya di mana Ustaz ya? Alasannya ada di mana ya? Dasarnya gitu. Nanti sebenarnya di bab selanjutnya ada pembahasan tentang itu. Ya, sebetulnya ada pembahasan tentang itu. Tapi secara umum begini. Kenapa ahad itu dia harus tetap ada sifat toknya, ya, karena tok itu sifatnya lebih kuat daripada tak, ya, karena dia ada sifat isti'la, maka isti'lanya itu dipertahankan. Itu alasan secara teoretisnya begitu, ya. Tetapi ada juga huruf tebal isti'la nyambung dengan huruf yang satu makhraj, ya, sama-sama pangkal lidah gitu ya. Alam nakhluq, qaf itu kan alam nakhluq gitu ya. Alam nakhluqkum harusnya begitu. Tidak kemudian nakhluqkum langsung ke kaf. Secara teorisnya ke situ. Tapi bacaan itu, teori itu dikalahkan secara hukum ya oleh sanad gitu ya, oleh riwayat. Karena memang riwayatnya Hafs an Asim itu dibaca dengan langsung ya. Alam nakhluqkum langsung ke kafnya. Padahal sifatnya yang satu qaf kuat kan? Kaf juga kuat, yang satu isti'la, tapi pada katuistik ya.
pada kasus nakhlukum itu justru ya tidak dibawa. Nah, itu lagi-lagi ilmu tajwid itu karena ilmu apa namanya? Ilmu baru ya, ilmu yang kemudian hasil ijtihad gitu. Nah, sehingga ketika ada satu teori yang bertentangan dengan praktek gitu, maka yang dikedepankan adalah prakteknya gitu, Ustaz. Makanya di situ dia tetap dibaca dengan tipis, beda dengan ahad tu. Kalau to itu alasannya, Ustaz. Nanti itu tuh di bab mana tadi ya, saya lihat udah. Wa fahimil lama wa harfal isti'la'i fahim wa susa al-litbaqa aqwa nahwu qala wal 'asa, itu nanti ada di situ. Kemudian idgham naqis wa bayyinil itbaqa min ahattu ma basatta, itu nanti ada tuh. Di bait ke berapa ini? 46. Nanti ada di 46. Yang poin tadi itu ada di bait 46. Oke. Ada lagi sebelum saya lanjut? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Bab ro'at nih, bab ro'. Nah, Imam Jazari ketika membahas tentang hukum ro' tidak seperti Umi, ya, membahas secara keseluruhan. Ro' yang dibaca tafhim, ro fathah tanwin, ro dhamma tanwin, ro sukun didahului harokat fathah atau dhamma, ro sukun, dan seterusnya. Nah, Jazari hanya menjelaskan hukum ro' yang dibaca tipis. Ya, kenapa hukum ro' yang dibaca tipis aja yang dijelaskan? Karena hukum ro' yang dibaca tipis itu jumlahnya sedikit. Jadi selain yang itu aja yang tebal gitu. Jadi nggak dibuat ribet gitu ya. Yang gampang-gampang aja. Mana aja yang dibaca tipis? Ya, itu baru dibahas oleh beliau, mengatakan waroqiqir ro'a dan waroqiq, dan bacalah dengan tarqiq, dan bacalah dengan tipis. Ar-ro'a huruf ro, idza apabila, ma kusirat, maknya ini ziyadah ya. Setelah idza itu mak itu ziyadah ya. Waroqiqir ro'a, dan bacalah dengan tipis. Ar-ro'a huruf ro, idza apabila kusirat. Ya, ketika dikasrah, apabila dikasrah, maka ro yang dibaca tipis yang pertama adalah ro kasroh. Ya, kok ro kasroh tanwin nggak disebutkan, Ustaz? Ya sama, kasroh dengan kasroh tanwin itu hukumnya sama, maka disebutkannya ro kasroh, termasuk di dalamnya adalah ro kasrotain. Gitu. Itu satu yang dibaca tipis. Kadaka, begitu juga dibaca tipis ba'dal setelah sukun, setelah kasroh, setelah kasroh, haitsu ketika sakanat sukun roknya, ketika sukun, berarti rok yang dibaca tarkik, yang dibaca tipis adalah yang kedua, rok sukun didahului kasroh, rok kasroh tanwin, rok sukun didahului harokat kasroh, gitu ya. Nah itu, ini dalilnya sama nih ya. Jadi rok sukun, rok kasroh tanwin, rok sukun didahului kasroh. Ya, contohnya Fir'auna, ya, dan seterusnya. Apalagi contohnya dan seterusnya. Itu dibaca tipis ketika dia sukun oleh kasroh. Tapi dengan catatan iz lam takun, ketika tidak berada rok sukunnya nih, ketika tidak berada rok sukunnya qabla harfil isti'la, sebelum huruf isti'la. Artinya ro sukun didahului kasroh, setelahnya bukan huruf isti'la, maka dibaca tipis. Berarti pemahaman setelahnya adalah jika ada ro sukun didahului kasroh,
bertemu huruf isti'la, maka itu dibacanya tebal. Inna rabbaka labil mirsad. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. Tebal. Kenapa tebal? Karena dia bertemu huruf isti'la. Sukun yang didahului kasrahnya ini bertemu dengan huruf isti'la. Ya, jadi pertama ketika dia berharokat kasrah. Yang kedua, ketika sukun didahului kasroh, kemudian catatannya sukun didahului kasroh itu tidak bertemu huruf isti'la. Ya. Au kanatil kasrotu laisat asla, atau kanat ke kasrohnya bukan aslan asli. Ada nih ro, ya, sukun didahului kasroh, tapi kasrohnya bukan kasroh asli. Limanir, contoh ya, limanir tado, itu yang kalau di ummi itu didahului huruf bertemu huruf isti'la, ya, didahului hamzah wasal gitu ya. Hamzah wasal itu kan harokatnya bukan kasroh asli kan, gitu. Au kanatil kasratu laisat asla, ya, harus asli. Tapi kalau kasrohnya bukan asli, maka tidak dibaca tipis, melainkan dibaca tebal. Makanya limanir tado, ya. Sudah hafal tajwid? Apa ayatnya? Coba yang sudah hafal tajwid. Ro sukun didahului huruf hamzah wasal. Nah, itu harokatnya kan bukan itu kan? Bukan asli. Ketika dibuang wa-nya, wa irhamna kan? Irji'i gitu. Nah, kasrohnya itu bukan asli. Mana bukti bukan aslinya? Ketika digabungkan warhamhuma, bukan wa irhamhuma. Warji'i, bukan wa ir. Ya, itu cirinya. Maka ketika harokat kasrohnya asli, maka dibaca tipis. Tapi ketika harokat kasrohnya bukan asli, dibaca dengan tebal. Illam takun min qabli harf isti'la au kanatil kasratu laisat asla. Udah, itu doang yang dibaca tipis. Tidak dibahas di sini didahului huruf ya sukun ya, nggak ada ya? Nggak ada ya di sini ya? Nah, dalilnya dari mana tuh kalau yang sukun didahului huruf ya? Di mana dalilnya itu? Nah, di Jazari ini berarti kan nggak ada nih ya. Coba dilihat di mana nih. Tuh nggak ada. Adanya irji'u, irka'u, inirtabtum, ya. Nah, nanti kita cari di kitab yang lain. Berarti bukan murni dari Jazari ya, nanti ada. Oke. Wal khulfu dan terdapat perbedaan pendapat. Ya, wal khulfu itu dan ada perbedaan pendapat fi firqin, pada kata firqin, ya. Li kasrin, kenapa? Karena kasroh yujadu yang ditemukan, yang ada, gitu ya. Karena kasroh yang ditemukan. Nah, huruf ro didahului kasroh fir, tapi bertemu huruf isti'la, ya, bertemu huruf isti'la. Tadi sebelumnya ada ya? Udah ya? Ada ro sukun didahului kasroh bertemu huruf isti'la, tapi catatannya nih, huruf isti'lanya berharokat kasroh, firqin, maka di sini khulfu, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan
firqin, ada yang mengatakan firqin. Firqin. Itu kalau dalam keadaan wasal. Tapi kalau dalam keadaan waqaf, dibaca tebal. Karena kasrahnya udah hilang. Ya, huruf isti'la. Itu makanya dibaca dengan tebal. Kalau seingat saya begitu ya. Roknya kalau waqaf, tapi kalau firqin, itu dilanjutkan, itu dibaca dengan tipis. Wal khulfu, dan terjadi perbedaan pendapat fi firqin, pada kata firqin. Kenapa? Sebabnya likasrin, karena kasroh yudadu yang ada atau ditemukan. Kemudian beliau mengatakan berikutnya adalah wa akhfi, dan sembunyikan, ya, dan samarkan, takriron, sifat takrir atau takrir, ya, sifat takrir, idza tushaddadu, ketika ditasydidkan. Maksudnya huruf ra ketika dia ada tanda tasydid, maka sifat takrirnya tidak nampak secara kuat. Ada ar-roh, bukan ar-roh gitu. Maka ar-rahman, ar-rahim, dan seterusnya. Ya, itu. Ketika bertanda tasydid, wa akhfi, ya, wa akhfi takriran idza tushaddadu, dan bacalah dengan samar atau meringankan, ya, takrir pada huruf ra idza tushaddadu, ketika ditasydidkan. Qala Makki yajibu ala qari ifa'u takrir ra famata adharahu faqad ja'ala minal harfi musyaddad hurufan wa minal mukhaffafi harfain, gitu. Jadi poinnya adalah boleh ditakrir tapi jangan nampak banget, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ra tebal, ada takrir, ya. Bukan enggak, ya. Makanya di sini dijelaskan wa akhfi takriran idza tushaddadu. Ya. Itu ya hukum ra yang dibahas di sini. Satu, membahas ra yang dibaca dengan tipis. Yang kedua, membahas ra yang dibaca perbedaan pendapat antara para ulama, ada yang baca tebal dan tipis. Walaupun nanti ada juga ayat-ayat yang lain yang nanti dibaca dengan tipis seperti Yasri, ya, kemudian dan lain-lain sebagainya. Tapi pada intinya itu adalah pembahasan yang dasarnya terlebih dahulu, dan memang di sini kita belum menemukan dari mana dalilnya ra yang dibaca waqaf didahului oleh huruf ya, itu dibaca dengan tipis, ya. Itu karena bisa jadi dianggap itu adalah sama dengan harokat kasroh, ya, karena ya itu bagian daripada kasroh, ya, gitu. Itu makanya dibacanya dengan tipis. Baik, teman-teman semuanya, lanjut sedikit lagi, ya, biar nanti kita baca 2 bait lagi. 2 apa 3 nih? Yang 3 bait lagi, ya. Yang pertama bait ke-44, wa fakhim. Nah, kalau tadi kan dibaca dengan tipis, ya. Wa fakhim, dan bacalah dengan tebal, allama, huruf lam, min, dari ismillahi, nama Allah, ya, nama Allah. An fathin, karena fathah. Au dhammin, atau dhammah. Ka'abdullahi, kayak seperti lafaz abdullah. Ini mah gampang, ya. Jadi 5 dalilnya ini, ya. Lafaz Allah didahului harokat fathah atau dhammah, dibaca tebal. Dalilnya wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka abdullahi. Itu dalil jadi 5 tuh, ya. Jadi 5 apa jadi 6? Jadi 5, ya. Jadi 5. Gampang ini mah, ya. Lam, lafaz Allah, jika didahului harokat fathah atau dhammah, maka dibaca dengan
fahim, atau dibaca dengan tebal. Berarti lafaz Allah yang didahului kasroh dibacanya dengan tipis. Oh, udah gampang itu Pak. Bait ke-45, ini agak cepat ya. Wa harfal isti'la'i, dan pada huruf isti'la. Tadi kan huruf istifal tuh ya. Huruf istifal semua tuh, istifal. Sekarang lawannya. Wa harfal isti'la'i, dan pada huruf isti'la fahim, bacalah dengan tebal. Ya, bacalah dengan tebal. Wah suso, dan khususkanlah al-itbaq, yang memiliki sifat itbaq. Ya, karena huruf isti'la itu ada yang memiliki itbaq, ada yang infitah. Ya, khusodotin kil, yang memiliki sifat itbaq hanya sad, bod, to, zo. Nah, maka kata beliau, bacalah dengan tebal huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la. Lebih khusus lagi, huruf isti'la yang memiliki sifat itbaq. Gitu ya, itbaq. Ya. Wahsusa, dan khususkanlah al-itbaq pada huruf yang memiliki sifat itbaq, aqwa, lebih kuat. Ya, tebalnya lebih kuat daripada huruf isti'la yang tidak memiliki itbaq. Nahwu contohnya qala, ini contoh isti'la tapi dia tidak itbaq. Kemudian aso, qala, so, beda. Ya, so lebih kuat, ko lebih ringan. Ya, itu dalilnya. Ya, jadi bacalah huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la itu dengan tebal, dan khususkan huruf isti'la yang memiliki sifat itbaq itu jauh lebih kuat. Contohnya mana? Contoh isti'la saja qala, contoh isti'la dan itbaq adalah al-'asa. Gitu ya, al-'asa. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini biar selesai poin separuh ya. Kemudian wabayyin, dan bacalah dengan jelas al-itbaq, sifat itbaq. Nah, pertanyaan Ustaz tadi ya. Wabayyin, dan bacalah al-itbaq, sifat itbaq. Jelaskan. Jelas. Min dari mana? Min dari ahadtu. Lafad ahadtu tetap dibaca tebal, tetap dibaca itbaqnya. Ma basatta, la im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasita. Itu ya, juz 6 ya. Nah, wal khulfu, nah ini sejarah tadi, wal khulfu, dan terjadi perbedaan pendapat ya, binakhlukum, pada lafad nakhlukum, waqa'a, terjadi. Wal khulfu, dan perbedaan pendapat binakhlukum, pada lafad nakhlukum, waqa'a, terjadi. Dan terjadilah perbedaan pendapat ya pada lafad nakhlukum. Ada yang mengatakan bahwa huruf itbaq, sifat isti'lanya harus tetap diberikan. Ada yang mengatakan isti'lanya hilang, langsung ke kaf saja, istifal. Fi ibqa'i sifatil isti'la fil qaf ma idghamiha min qouli ta'ala alam nakhluqukum wa adamu baqaiha aula kama qalahu an-nadhim fi tamhid. Tapi kata sini wa adamu baqaiha, tetapi tidak membaca isti'la, aula, lebih utama, kama qalahu an-nadhim, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Jazari fi tamhidihi, dalam kitab tamhidnya, taba'an di Abi Amr Ad-Dani, karena beliau mengikuti pendapat Abu Amr Ad-Dani. Itu saja.
Jadi secara kaidah dasarnya memang sifat itbaq kuat. Sifat ta itu tidak kuat, maka sifat kuatnya harus tetap dominan. Meskipun pada kata nakhlukum itu sifat istilahnya hilang. Malah kalah dengan sifat istifalnya. Kenapa? Ya bisa babi ariwayah. Ya, dengan sebab memang riwayatnya begitu. Kalau dari riwayat begitu ya sudah ada pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi kaidahnya nanti ada pengecualian. Oke, sedikit lagi. Wahris. Nah, ini mah gampang-gampang ya. Wahris dan bersungguh-sungguhlah ala sukuni pada sukun. Ya, membaca sukun fi ja'al. Nah, ja'al. Nah, ja'al. Nah, kenapa? Ya, karena kalau nggak hati-hati itu masuk ke nun ja'anna, ja'al. Nah, itu kan nempel ya. Ja'al. Nah, gesernya dikit lagi kan? Kadang-kadang kita nggak digeser lidahnya. Ja'anna, ja'al. Atas kan? Ja'al. Nah, ja'al. Nah, coba. Sering kita tuh nggak geser sok ya? Ja'al. Nah, ja'al. Nah, masih di situ-situ. Ya, makanya harus hati-hati. Di situ wahris, maka bersungguh-sungguhlah mengucapkan sukun pada kata ja'al. Nah, kemudian apa lagi? An'amta, an'amta. Ini masih sering banget ya. An'amta, itu maksudnya gitu. Jangan sampai lafad an'amta itu satu mantul, kedua putus. Sering kan gitu permasalahannya dua ya. Siratal ladzina an'amta, putus. Siratal ladzina an'amta. Itu yang kedua mantul. Hati-hati. Makanya di sini belum mengatakan hati-hati, bersungguh-sungguhlah mengucapkan sukun pada kata ja'alna, kemudian an'amta wal maghdu'ah. Ini sering mantul juga. Magedub. Ya, belum lagi mau maknya dibaca tebal, ghoinya dibaca mantul, itu kemudian ma'dolal. Nah, ma'dolalna bersama lafaz dolalna. Hati-hati, dolalna jangan sampai juga dibaca tidak tepat. Tidak tepatnya apa? Nyambung antara makhrajnya lam dan nun. Dolal. Nah, dolal. Nah, ini kalau buru-buru kadang kita وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. Ja'al. Kadang-kadang ja'anna itu ya. Ada yang kemungkinannya lamnya masuk ke nun atau sebaliknya. Nunnya masuk ke lam. Ketika mengucapkan lamnya benar. Ketika mengucapkan nunnya pada makhraj lam. Makanya harus hati-hati. Nah, berikutnya wa khollis. Tuh, maka dalil tadi wa khollis, takhlis itu. Takhlis yang saya sampaikan tadi itu, ini salah satu dalilnya nih. Wa khollis dan murnikanlah. Infitaha mahdzuron. Infitah pada lafad mahzuron, zunya itu ya, zelnya mahzuron, kemudian asa, lafad asa, khaufa karena khawatir, istibahihi tertukarnya, bimahzuron dengan lafad mahzuron, aso, ya. Ini kemungkinan terjadi. Membaca mahzuro dibaca mahzuro, asa dibaca aso gitu ya. Itu makanya belum mengatakan wa khalis dan murnikanlah infitah, sifat infitah pada kata mahzuron dan pada kata asa. Kenapa? Khaufastibahi, karena khawatir tertukar ya, tertukar. Kemudian bimahzuron dengan apa? Dengan lafaz mahzuron dan lafaz aso. Kemudian yang terakhir, nah ini yang kita bisa jadikan dalil nih, permasalahan yang sering kali kita temukan ya. Wara'i. Nah, ini nih
Wara'i, dan perhatikanlah, jagalah, syiddatan, syiddah, bikafin, pada huruf kaf, wabita, dan pada huruf ta, kasyirkikum, seperti lafaz syirkikum, watatawaffa, dan lafaz tatawaffa, fitnata, dan lafaz fitnata. Poinnya Jazari mengatakan wara'i syiddatan, jaga syiddahnya, bukan perkataannya jaga hamesnya, tapi yang diminta jaga itu jaga syiddahnya, perhatikan syiddahnya pada huruf kaf dan pada huruf ta. Itulah alasan mengapa di UMI kita kaf itu tidak dominan hamesnya, karena ketika mengucapkan sifat syiddah dan hamas itu mau tidak mau lebih cenderung kepada syiddahnya. Ditambah di sini Jazari mengatakan wara'i, dan perhatikan, jaga, raksa, gitu bahasa. Jadi raksa, dijaga. Ya, apa yang dijaga? Syiddah, bukan hamas ya di sini ya. Wara'i, dan jagalah syiddah, bikafin pada huruf kaf, wabita, dan pada huruf ta. Seperti kasyirkikum, bukan kasyirkikum, bukan. Kemudian tatawaf, bukan. Yang dijaga itu bukan hamesnya, tapi syiddahnya. Fitnata, fitnata, fit, gitu ya. Nah, itulah hal-hal yang perlu dijaga oleh kita saat huruf-huruf yang dikasih oleh Imam Jazari. Wallahu alam bisawab. Nanti kita masuk kepada pembahasan idgham ya, baik yang mithlain, mutajanisain, mutaqaribin, dan seterusnya. Alhamdulillah kita sudah separuh nih ya, 49 bait. Nah, poin yang sekarang ini agak panjang tapi sifatnya tidak terlalu berat karena cukup memperhatikan poin-poin yang sering kali terjadi kesalahan aja. Dan pada bagian akhir itu adalah dalil yang cukup kuat buat kita kalau ditanya kenapa huruf kaf hamesnya sedikit. Karena Imam Jari mengatakan wara'i, dan jagalah syiddah, bukan wara'i hamsan. Ya, wara'i hamsan, bukan wara'i syiddatan bikafin wabita, bukan wara'i hamsan bikafin wabita syirkikum tatawaffa fitnata. Wallahu alam bisawab. Itu teman-teman, barangkali ada yang mau didiskusikan, silahkan. Sudah separuh, alhamdulillah. Ada yang mau didiskusikan? Kemana ini Bu? Bu Ersi, kemana Bu Ersi nih? Biasanya hadir nih. Belum ada. Pak Asep, belum ada juga nih Pak. Bu Jumroh? Sehat Bu Jumroh? Ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Silakan. Dari poin tadi, insya Allah sih tidak terlalu sulit ya pembahasannya. Ini cuman penegasan-penegasan aja buat kita semua. Baik. Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Ustaz Fahmi, Ustaz Alwan, Bu Erni, Bu Faikoh, Bu Azizah, Bu Ari? Cukup, Ustaz. Cukup ya? Oke, alhamdulillah. Cukup ya? Cukup, Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Dah ya, jelas ya. Insya Allah mudah-mudahan menambah referensi buat kita ketika kita memiliki prinsip bacaan Al-Quran, maka kita punya literasinya, punya referensinya. Meskipun tidak boleh juga dengan referensi yang kita miliki ini kemudian untuk menyalah-nyalahkan orang itu. Jadi kalau kita diskusi, kita punya pendapat begini, alasannya begini, tanpa harus ngejas orang lain. Ya, kalau diskusinya sebatas diskusi ilmiah nggak apa-apa ya, jangan sampai ngejas kepada orang lain. Itu saja teman-teman semuanya, mohon maaf atas segala khilaf, ada segala kurang karena tidak ada pertanyaan. Kita tutup malam hari ini dengan sama-sama baca hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair, Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Sehat Assalamualaikum. selalu.